Silakan kembali duduk, teman-teman semua. Saya kasih tema khotbah saya mirip lagu dangdut ya saudara. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nyanyi nggak? Nggak usah ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, jadi kita masuk pada tulip yang terakhir. Kita udah belajar total depravity, unconditional election, limited atonement, habis itu irresistible grace, dan ini yang terakhir adalah perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus, atau preservation of the saint, pemeliharaan orang-orang kudus. R.C. Sproul, James Boyce, dan Michael Harton itu lebih setuju kalau disebut preservation of the saint. Ya. Karena kalau ketekunan orang-orang kudus masih ada kesan bahwa itu keluar dari andil kita. Tapi kalau pemeliharaan orang-orang kudus itu benar-benar andil dari Allah yang memelihara kita dari hari ke hari sehingga kita tidak akan binasa sampai akhir. Dan saya sih juga lebih setuju sama R.C. Sproul, saya lebih suka yang preservation of the saint, ya, pemeliharaan orang-orang kudus. Ayatnya sama sih, sama yang lain-lain, karena memang ini di dalam satu ayat ini memang sudah ada semuanya, gitu. Kita akan baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Kita baca semuanya aja ya, nggak usah ganti-gantian karena cuma 3 ayat. Kita 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Nah, kita akan coba kupas satu persatu dari ayat-ayat ini. Dengan bantuan ChatGPT, ya, bukan karena saya pinter, tapi dengan bantuan ChatGPT saya coba baca bahasa-bahasa Yunaninya, ya. Karena memang saya enggak kuliah, jadi saya minta bantuan ChatGPT. Ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Oke. Yang pertama adalah Kristus yang memulai. Ya. Jadi dia yang memulai, bukan respon kita. Kristus yang memulai panggilan itu. Dan Kristus yang mengenal kita terlebih dahulu, bahkan pada saat kita masih berdosa atau tidak menggubris Allah. Nah, mengikut aku dalam bahasa Yunaninya adalah akolotusin. Itu mempunyai arti bahwa indikasi dan sekarang. Jadi begitu Kristus memanggil kita, maka kita langsung merespon. Tapi mulainya dari dia, ya. Dan kata mendengar dan mengikuti itu artinya berkelanjutan. Jadi dalam kita menghidupi Injil dan Injil menghidupi kita, mendengar dan mengikuti itu terus-menerus, saudara. Ya. Mendengar, mengikuti. Mendengar, mengikuti. Mendengar, mengikuti. Dan tidak akan ada habis-habis. Baru ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, aku memberi hidup yang kekal, itu dalam bahasa Yunaninya memberi itu didomi. Yang artinya sekarang. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa kehidupan yang kekal itu nanti, setelah kematian. Salah, saudara. Bukan salah, tapi nggak lengkap. Karena kehidupan kekal itu diberikan kepada kita, begitu kita percaya kepadanya. Ya. Begitu kita percaya bahwa Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita, itu karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, di saat itulah kehidupan kekal itu mulai. Saudara mulai punya damai sejahtera yang kekal. Saudara mulai punya sukacita yang kekal, yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi di luar. Tapi seperti yang Faya bagikan tadi, kita berbahagia, kita bersukacita karena Kristus. Ya, kita bersukacita, kita berbahagia bukan karena rekening,
ya, saldo rekening. Kita berbahagia dan bersukacita bukan karena lingkungan kita yang asik, enggak. Walaupun lingkungan kita lagi ngebetein banget, kita tetap bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita bukan karena segala sesuatu itu baik, tapi karena Kristus yang terlebih baik buat kita. Sukacita yang dari dalam. Jadi kata memberikan hidup yang kekal itu artinya now, sekarang. Ya. Dan ini yang paling luar biasa, tidak akan pernah. Omi. Dalam bahasa Yunani itu memiliki arti penyangkalan ganda. Sangat kuat. Jadi tidak akan pernah binasa, itu artinya penyangkalan yang sangat kuat. Saudara. Ya, jadi Kristus itu tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Tidak akan pernah. Penyangkalan ganda yang sangat kuat. Ya. Tapi tidak akan ini diulang lagi di ayat 29-nya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi benar-benar diulang lagi. Udah penyangkalan ganda artinya terus diulang lagi. Artinya ini sangat penting bahwa tidak akan pernah binasa, tidak akan ada yang bisa merebut. Kata lebih besar dalam bahasa Yunani itu artinya meizon. Artinya komparasi dari mega. Besar aja gak cukup. Tapi mega. Sangat besar. Bapa itu lebih besar dari segala sesuatu. Jadi gak akan ada yang bisa merebut engkau dan saya dari tangannya. Tidak ada. Ya. Bapa yang memberikan orang-orang pilihan kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut siapa aja. Iblis. Iblis gak bisa ngerebut kita dari kasih karunia Allah. Dari anugerah Allah. Yang kedua, Adam. Adam adalah dosa asal yang melahirkan penderitaan. Penderitaan tidak akan bisa merebut saudara keluar jadi dari orang pilihan. Sakit penyakit juga tidak akan bisa merebut saudara untuk berhenti menjadi orang pilihan. Bencana, perang misalnya, yang lagi kita takutin pada akhir-akhir ini. Itu juga tidak akan bisa merebut saudara dari kasih karunia Allah. Kebuasan dunia yang berdosa ini tidak akan bisa merebut saudara dari kasih karunia Allah. Ya. Bahkan yang ketiga, diri kita sendiri. Ya. Buah dosa. Kita tuh bodoh guys. Ya. Kita tuh gagal tiap hari. Gue bodoh, banyak hal bodoh yang gue lakukan. Dalam minggu ini aja nabrak gitu ya misalnya. Ya, saudara. Banyak hal bodoh. Tapi segala kebodohan kita itu tidak menghentikan karya Tuhan dalam diri kita. Ya, karena bukan tentang kita. Ya. Jadi iblis, Adam dan diri kita sendiri tidak bisa menghentikan kasih karunia Allah. Tidak bisa membuat saudara keluar jadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan. Ya. Engkau akan tetap. Nah, karena kasih karunia untuk orang-orang pilihan, itu adalah paket lengkap. Ya. Paket lengkap. Dia gak bisa cuma dicomot satu-satu atau dua, gak bisa. Tapi dia satu paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Kita dibenarkan, baru kita dikuduskan dari hari ke hari. Baru kita dimuliakan. Kita bukan hanya dibenarkan saja, habis itu kita gak dikuduskan, habis itu gak tahu deh dimuliakan atau tidak. Enggak, saudara. Itu paket lengkap. Waktu diberikan semua langsung. Gak bisa dipisah-pisah. Kita juga gak cuma dibenarkan, terus tidak dikuduskan, tiba-tiba dimuliakan. Tidak. Tapi kasih karunia itu adalah sebuah paket lengkap yang kita dibenarkan, dikuduskan, dan pasti akan dimuliakan. Pasti. Ya, tidak akan pernah tidak. Nah ini, jadi preservation of the saint ini, ya susah juga ya. Preservation of the saint ini, pemeliharaan orang-orang kudus ini, ketekunan adalah bukti bahwa seseorang adalah orang pilihan. Bukti, ya, bukan syarat. Ya, jadi
Kalau syarat tuh saudara harus tekun. Tapi kalau bukti itu sesuatu yang memang membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Orang yang Roh Kudus memang bekerja di dalam diri kita sehingga kita bisa tekun. Sekalipun di tengah penderitaan saudara nih, sekalipun saudara lagi males banget ke gereja misalnya. Sekalipun saudara lagi males banget gaul sama komunitas Injil, tapi somehow tiba-tiba aja digerakin aja, pengen aja, tiba-tiba situasi kondisinya disituasikan oleh Roh Kudus dan tiba-tiba kita ada aja di situ. Walaupun lagi kesel banget nih misalnya sama komunitas, atau lagi nggak approve banget sama firman Tuhan karena lagi bertentangan sama diri kita, tapi kita kayaknya pengen dengerin aja terus. Ketekunan di dalam diri orang-orang pilihan adalah karya Roh Kudus yang terus nggak bisa kita tolak. Jadi ketekunan adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Ya, itu akan membuat kita di tengah-tengah penderitaan kita terutama ya, itu tuh kita masih memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masih memilih untuk bergereja di komunitas Injil-Injil yang sejati. Itu adalah karya Roh Kudus. Kita nggak tahu aja kenapa kita harus tetap ada di sini gitu. Nggak tahu aja kenapa kita harus tetap berkomunitas dengan orang-orang Injil sejati. Walaupun dalam keadaan like or dislike gitu, tetap aja kita bisa tetap aja dibawa ke sini. Begitu ya saudaraku. Jadi ketekunan itu adalah bukti bahwa dia adalah orang pilihan. Bukan berarti orang pilihan tidak bisa jatuh. Pasti masih bisa jatuh. Tetapi pasti dipulihkan dan tidak akan meninggalkan iman Kristus secara permanen. Saudara dan saya pasti akan jatuh. Tapi kita tidak akan pernah meninggalkan iman dalam Kristus secara permanen. Karena kenapa? Karena iman itu adalah Kristus sendiri. Dan iman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Allah itu bukan Allah yang dia ngucap sekali terus dia salah enggak. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Dia ya dan amin. Beda sama kita. Lain sekarang, lain besok, ya kan? Janji sekarang, besok beda lagi gitu. Tapi Allah nggak kayak gitu, guys. Ya. Nah, setiap kejatuhan kita pasti akan menimbulkan konsekuensi dong, ya kan? Norma masyarakat, hutang misalnya, atau kesehatan, ya. Karena kita hidupnya nggak benar gitu kan, ya bisa jantungan gitu kan, bisa tiba-tiba biru semua, hitam semua gitu kan ya. Nah ya, itu. Jadi kita pasti menimbulkan konsekuensi karena kejatuhan kita. Tetapi tidak akan pernah kehilangan penghiburan dan rasa aman dalam Kristus. Disitulah Allah sedang mendidik kita. Allah tidak akan menyingkirkan konsekuensi atas segala kebodohan dan kegagalan kita, tidak. Tapi dia tidak akan pernah menarik penghiburannya. Dia tidak akan pernah menarik rasa amannya. Itu tetap stay. Stay di dalam diri kita. Juga keinginan untuk bersekutu dengan komunitas Injil sejati. Karena saudaraku, di komunitas Injil sejatinya ini kita jadi kuat. Saudara kalau sendirian pasti gak akan kuat. Tapi Roh Kudus akan terus bawa saudara gabung lagi komunitas Injil, komunitas Injil, komunitas Injil. Makanya kalau orang yang udah terradiasi Injil yang sejati, mereka tuh kangenan sama komunitas Injil. Ya, karena mereka bisa menikmati Kristus daripada itu. Nanti deh di belakang Glenn akan lebih kupas itu, belum di sini. Nah, bagi orang-orang pilihannya, Roh Kudus akan terus mengintervensi. Intervensi. Dia akan terus intervensi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ya. Bahkan sekalipun saat kita masih bandel nih, pikirannya masih ngaco, perasaannya masih bete, kehendak yang melenceng, dia menyituasikan kondisi dalam diri orang-orang pilihan.
Jadi dalam proses progressive sanctification ini, Roh Kudus tuh berperan aktif. Dia berperan aktif mengintervensi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita, bahkan situasi kondisi kita, agar kita tetap stay di dalam kasih karunia dan karya keselamatan kekal itu. Ya saudaraku, itu. Ya. Jadi dia Roh Kudus akan terus mengintervensi. Nah, buah itu bukan syarat menjadi pengikut Kristus. Tapi buah adalah bukti bahwa kita pengikut Kristus. Jadi buah itu bukan syarat, tapi buah itu adalah bukti. Dari hari ke hari, buah itu akan dihasilkan. Buah tidak susah payah dihasilkan. Tapi saat kita menikmati Kristus setiap hari, ya, dengan sendirinya, buah roh akan dirasakan banyak orang. Oke, nah ini nih. Ayat yang berikutnya ini yang akan menabrak paradigma kita tentang yang sering ditakut-takutin pendeta zaman dulu. Ya. Yohanes 15 ayat 2 berkata begini, ini tentang pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku tidak akan berbuah. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kita kan dulu sering ya dengar pendeta-pendeta, kamu kalau kamu gak setia, nanti dipotong. Ya kan? Ya. Kalau kamu gak setia, kalau kamu gak tekun, Tuhan bisa gantiin kamu sama batu. Ya kan? Nah, tapi ternyata dalam bahasa aslinya dipotong ini, itu artinya adalah airo. Airo itu apa? Diangkat sudah. Diangkat. Waktu seorang petani kebun anggur, vineyard, dia menemukan ada satu ranting yang ada di bawah mungkin agak-agak ketutup lumpur atau kurang cahaya. Dia dan ranting ini tidak berbuah padahal yang di atasnya berbuah. Dia akan mengangkat ranting ini. Diikat ke ranting yang berbuah. Supaya maksudnya dia mendapat cahaya yang lebih baik, mendapat angin yang lebih baik, diangkat. Tidak dipotong. Karena Allah tidak pernah memotong orang-orang pilihannya dari pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita melihat bahwa ada teman-teman kita yang belum berbuah, kita nggak bisa menghakimi juga. Karena Allah terus berproses dalam diri mereka. Dan jikalau memang dia ada dalam pokok anggur yang benar, Tuhan akan angkat loh. Orang pilihan tidak pernah dibuang, tapi terus diproses dalam anugerah agar tetap berbuah. Ya. Jadi arti dipotong ini ternyata airo, diangkat. Jadi kita tidak akan pernah dipotong dan dibuang. Kita menikmati Kristus, ya saudaraku. Yang pertama nih, kita mulai menyukai firman. Kalau dulu kita baca firman, kayak harus banget. Terus udah baca, kita nggak ngerti. Apa yang pendeta ngomong, kita ikutin aja 100% tanpa mengerti. Tapi begitu saudara mengenal Injil yang sejati karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara melihat firman, itu kayaknya nyala aja. Semua firman saudara ngerti. Ya, kayak Nio berapa minggu yang lalu, kak kasih lagi firman, kok gue ngerti semua ya gitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus, kayak Teddy misalnya. Ya kan? Waktu kita jadi menyukai firman. Dulu waktu kita baca Mazmur, berbahagialah orang yang kesukanya adalah Taurat Tuhan. Kita pikir ini benar-benar kayak, benar-benar harus kita lakukan. Kita tuh bingung gitu. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bingung. Tapi sekarang guys, tiap hari tuh kita pengennya baca firman. Doa menjadi nafas kita. Kenapa doa menjadi nafas kita? Nih, Glenn kasih sesuatu. Semakin saudara sering berdoa, berarti saudara semakin sadar bahwa engkau berdosa. Dan engkau gak bisa berjalan semenit pun tanpa kasih karunia. Makanya kita berdoa terus. Kita ini berdosa, kita ini lemah. Siap mikir salah. Siap merasakan sesuatu salah.
Makanya kita butuh berdoa supaya itu menandakan kita tuh berdosa, kita nggak bisa melangkah semenit pun tanpa kasih karunia Allah. Makanya doa itu jadi nafas hidup kita. Dan kita berkomunitas dengan orang-orang kudus. Disitulah kita menikmati Kristus. Ya. Kita kan bingung, wah gimana cara menikmati Kristus yang tidak terlihat? Cara menikmati Kristus yang tidak terlihat adalah ini, menyukai firman, doa jadi nafas hidup kita, dan berkomunitas dengan orang-orang yang kudus. Waktu aku berkomunitas dengan kalian semua, setiap pertumbuhan kalian yang slow, itu fast buat gue. Setiap pertumbuhan kalian yang small, itu big. Gue bersyukur setiap kali melihat kalian. Jadi dalam komunitas Injil ini, tiba-tiba gue gak jadi egois lagi. Gak berpikir tentang diri gue sendiri, tapi waktu gue ngeliat Teddy, yang nangis, dikit-dikit nangis, tiba-tiba udah, I am baby girl, gitu kan. Gitu kan. Ya, kalau ngelihat Nio misalnya, gitu kan. Ya kan. Lihat Nio. Ya kan, lihat Nio yang pertumbuhannya belum ada 1 bulan tapi udah seperti kayak begini. Ngelihat Yose. Walaupun nggak langsung jadi sempurna, tapi hal-hal itu membuat ucapan syukur yang tiada henti gitu dalam diriku. Sehingga kita menikmati Kristus setiap hari waktu ngeliat kalian. Dan mendengar kalian dan sharing firman dengan kalian. Itu sangat-sangat menikmati Kristus. Nah guys, kita itu nggak dapat melakukan apapun juga. Karena kalau kita tidak menerimanya terlebih dahulu. Kita dapat melakukannya karena kita menerimanya terlebih dahulu. Kita bisa setia karena Dia yang lebih dulu setia. Kita bisa mengampuni karena Dia yang terlebih dahulu mengampuni. Kita bisa kudus karena Dia yang terlebih dahulu menguduskan kita. Terima kasih. Kita tuh selalu adalah orang-orang yang menerima terlebih dahulu. Nggak ada sesuatu yang baik dan kudus yang bisa kita lakukan jikalau kita tidak menerimanya terlebih dahulu dari Dia. Nggak ada. Semuanya hanya dari Dia. Nggak ada yang baik, nggak ada yang benar dari dalam diri kita sendiri. Semuanya kita terima itu dari Dia. Nah, ini preservation of the saint ini langsung Glenn pakai ayat di ayat yang paling terakhir di Alkitab. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini ayat-ayat terakhir dalam Alkitab. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Waktu kita pakai kacamata dengan kacamata Injil yang salah, kacamata Injil legalistik, ini akan membebankan banget. Saudara akan bilang, wah gila, gue harus jaga supaya gue tetap benar. Gue harus jaga supaya gue tetap kudus. Ini sangat membebankan banget. Tapi kalau yang pakai quote yang tadi, bahwa kita tidak pernah menerima kebenaran itu. Kalau kita nggak terima dari Dia, kita nggak pernah bisa benar kalau kita nggak terima dari Dia. Kita nggak pernah bisa kudus kalau kita nggak terima dari Dia. Kita tahu bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah sesuatu yang lain. Nah, di Wahyu 22 ayat 11 ini ada catatan kakinya. Kalau saudara pencet catatan kakinya yang muncul ayat ini. Ini lebih jelas. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan. Dan dimurnikan. Dan diuji. Ya, semua pakai kata di. Bukan menyucikan diri. Bukan memurnikan diri. Ada alien, ada sesuatu yang di luar kita. Yang melakukan itu ada alien righteousness.
Kalau Martin Luther bilang, ada kebenaran nih di luar kita yang melakukan hal itu dalam diri kita. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tuh, ini bukan orang pilihan berarti saudara. Jadi kalau yang cemar tadi Wahyu 22 ayat 11, yang cemar itu memang orang-orang yang bukan dipilih. Tapi yang benar itu memang orang-orang yang pilihan. Bukan berarti karena kita benar dari awalnya. Tapi kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Sama seperti ayat di Daniel 12 ini. Berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang fasik akan bilang ini kebodohan. Akan bilang ini batu sandungan. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wow, kita tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa saudaraku. Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang lahir baru. Orang-orang pilihan. Nah, akan jelas sekali waktu mereka melihat firman Tuhan. Karya Roh Kudus itu yang membuat kita melek Alkitab. Melek teks, melek sola scriptura. Karena kita punya kacamata dan punya Roh Kudus yang dikaruniakan dalam diri kita, kita melek. Dan mereka menikmati Kristus dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah kenikmatan buat kita, bukan sesuatu yang kita usahakan loh. Jadi ayat yang Mazmur 1 itu, berbahagialah orang yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, itu bukan hal yang wow lagi, bukan hal yang wah susah banget, enggak. Itu muncul dengan sendirinya karya Roh Kudus dalam diri kita. Saudaraku, tulip itu sama sekali bukan tentang kita. Tapi semua tentang Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi tulip ini memang bukan tentang kita kok. Kalau kita dipelihara sampai akhir, itu bukan tentang kita. Itu tentang Dia. Karena Dialah yang mempunyai segalanya. Hanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, di sini ayatnya, Glenn kupas lagi ya. Yang tadi pokok anggur di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Lihat, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Bapa pengusahanya, yang pertama dia yang modalin. Yang kedua dia yang starting up. Yang ketiga dia yang manage. Yang keempat dia yang ekspansi. Yang kelima dia yang cuan. Nggak ada tentang kitanya. Nggak ada tentang ranting-rantingnya, nggak ada guys. Semua tentang Dia. Dia yang memulai. Dia yang membuat kita tekun. Dia yang memberikan keberanian dalam diri kita untuk ekspansi. Dan segala kemuliaan buat Dia. Dia yang cuan. Kita nggak ada andilnya sama sekali. Kita juga nggak ada kredit di situ sama sekali. Jadi kalau kita misalnya, gue lebih berbuat, dia enggak. Atau gue kurang berbuat, tapi dia, apa sih untungnya buat lo? Nggak ada. Nggak ada untungnya buat kita. Ya, semua tentang Dia. Bapakkulah pengusahanya. Nah, jika Bapak kita raja, kita pasti akan jadi raja. Raja-raja kecil. Ya. Karena ini adalah identitas. Kita nggak pernah minta lahir jadi suku yang saudara punya. Mario Marco pasti nggak minta, gue mau jadi Silitonga. Enggak kan. Ya, sebelum lahir gitu, enggak. Terus Pak Agem bilang, aku mau jadi Santosa gitu, enggak. Gue juga nggak pernah minta mau jadi Sumampau. Ya. Gue nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan gue mau jadi orang Manado, enggak. Ya. Nggak pernah minta. Itu identitas. Identitas sesuatu yang kita nggak minta. Itu diberikan. Gift. Identitas anak-anak Allah itu nggak pernah kita minta. Nggak bisa juga keluar dari respon kita, nggak bisa. Itu gift, itu diberikan. Jadi waktu kita jadi anak Allah, itu 100% kasih karunia dan itu adalah pilihan dari Tuhan. Bukan kita. Ya. Tapi sekalipun pangeran pasti sering gagal. Tapi raja yang baik pasti akan mendidik anaknya kelak untuk menjadi raja yang baik. Ya kan? Nah, tapi kabar baiknya,
Dia bukan raja yang baik, tapi dia raja yang sempurna. Wow. Raja yang baik belum tentu mendisiplinkan anaknya. Tapi raja yang disiplin belum tentu tertawa dengan kita. Belum tentu menangis dengan kita. Dia raja yang sempurna. Dia bukan hanya raja yang baik, dia sempurna, guys. Dia nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal ngedidik kita. Nggak mungkin. Karena ini bukan tentang performa kita, bukan karena tentang kebisaan kita, tapi tentang dia. Cuma tentang dia. Ini semua tentang dia kok. Jadi kita nggak perlu baper. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu baper kalau misalnya segala sesuatu tidak berjalan sesuai situasi kondisi kita, keinginan kita. Kita nggak perlu khawatir. Kalau semua hal tiba-tiba runtuh, kita nggak perlu khawatir. Dan kita nggak perlu kepoin orang. Dan kita nggak perlu peres. Karena semua tentang dia. Semua tentang dia. Jadi kekhawatiran kita jadi suatu hal yang sia-sia gitu loh. Pekerjaan yang melelahkan diri sendiri. Kebaperan kita jadi pekerjaan melelahkan diri kita sendiri. Kita nggak perlu lakukan itu semua, saudara. Yang kita perlu hanya ucap syukur aja setiap saat. Selebrasi aja terus menerus. Karena kita tidak akan kehilangan keselamatan itu. Selebrasi terus, tiap hari. Nikmati Tuhan. Ucapin syukur aja terus. Kita beribadah, teman-teman beribadah ya. Wah luar biasa sih. Aku sih senang sih. Udah ada ibadah sore, kalian datang ibadah 2 kali. Wah itu loh. Kalian melakukan hal itu, secara gak sadar kalian sedang mengucap syukur gitu. Mengucap syukur, bukan gara-gara ini komunitas terbaik di Jaksel, this is the best community in Jaksel, tidak gitu kan. Ya kan, ini orang-orangnya juga males-malesin semua sih sebenarnya jujur ya kan. Tapi ini adalah ucapan syukur kita di dalam Tuhan. Ya kan. Bukan karena kita konsisten memegang dia erat-erat teman-teman. Tetapi karena dia yang memegang kita dan tak akan pernah dilepas lagi selamanya. Penderitaan come and go. Tapi Kristus stay forever, never fails, never leave. Penderitaan kita cuma datang dan pergi kok guys. Semuanya sementara. Ya, semuanya sementara, benar deh. Apapun kesulitan kita saat ini, setiap orang pasti punya kesulitan. Kita nggak bisa banding-bandingin, oh dia lebih sulit dari gue lebih baik dari dia, keadaan gue lebih parah dari, enggak. Semuanya punya penderitaan oleh karena dosa itu. Tapi Kristus itu stay forever buat kita. Dia nggak pernah gagal, dia nggak pernah ninggalin kita, saudara. Wah udah mau selesai, Dev udah boleh naik Dev. Dia nggak pernah gagal, dia nggak pernah selesai. Nah, di atas salib, dia membuktikan ya, bahwa dia selalu beserta dengan kita. Di setiap penderitaan kita. Waktu dia mengambil rupa menjadi hamba, artinya dia mau alami semua penderitaan kita. Dia nggak jadi rupa jadi raja. Dia jadi rupa menyerupai hamba. Mengosongkan dirinya. Supaya dia mengalami semua yang kita derita. Dan di atas salib dia membuktikan. Dia setia sampai akhir. Dia nggak berhenti pada saat cuma dicambuk. Atau dia nggak berhenti pada saat mahkota duri itu dicucukkan di kepalanya sampai dia nggak bisa melihat lagi. Dia nggak berhenti pada saat dia memikul salibnya. Dia nggak berhenti di situ. Sekalipun beratnya luar biasa. Dia nggak berhenti. Waktu saat paku mulai dipakukan di tangan dan kaki. Dia nggak berhenti, saudara. Dia nggak berhenti saat dia ditinggalkan bapaknya. Dia nggak berhenti. Dia terus menyelesaikan semuanya. Dia terus menyelesaikan semuanya. Dia ditinggalkan Bapa agar kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Bodoh kalau kita berpikir bahwa kita ditinggalkan. Tidak, saudara.
Karena tadi tidak ada seseorang pun yang dapat mengambil engkau daripada Bapa. Iblis, Adam, maupun diri kita sendiri tidak bisa menghentikan kesetiaan dan kasih Allah tercurah dalam diri kita. Enggak bisa. Dan yang keempat, dia tidak pernah gagal. Dan yang kelima guys, tidak ada to be continue. Tapi semuanya tetelestai. Allah kita Allah yang bukan bekerja dalam ruang dan waktu. Dia Allah yang melebihi ruang dan waktu, dimensi dan material. Waktu dia berkata sudah selesai 2000 tahun yang lalu, bukan berarti sudah selesai hanya sampai 2000 tahun yang lalu. Tapi waktu dia berkata sudah selesai, ini artinya untuk kekekalan. Aku sudah menyelesaikan karya salib ini, karya keselamatan ini. Buat semua generasi orang-orang pilihan Tuhan. Kekekalan. Tulip sudah aku selesaikan. Bukan buat kalian. Tapi semua karena aku. Karena aku. Kalau dia bilang udah selesai, itu artinya benar-benar sudah selesai guys. Sudah selesai. Kita beroleh hidup yang kekal mulai saat ini. Sekalipun masih ada penderitaan, sekalipun masih ada kelelahan, sekalipun masih ada semua kekhawatiran itu. Tapi kita sudah masuk dalam hidup yang kekal begitu kita percaya. Dan kita sedang menantikan on that day. Pada saat kita bertemu dengan mempelai pria kita. Hari yang sangat luar biasa. Melihat dia lebih cerah, lebih bersinar daripada matahari. Melihat seluruh umat hanya menikmati Allah saja. Tidak berfokus pada yang lain. On that day. Di saat itulah kita memahami bahwa sudah selesai. Sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita berdoa. Preservation of the saint. Pemeliharaan orang-orang kudus. Bukan tentang kami Tuhan. Bukan karena kami lebih baik dari yang lain. Atau kami lebih buruk dari yang lain. Bukan karena kami berharga. Tapi semua ini hanya karena karya salibmu dan hanya oleh Engkau saja Tuhan. Dari Engkau, oleh Engkau dan hanya untuk Engkau. Ini bukan tentang kami Tuhan. Kami yakin dan kami yakin bahwa kami akan terus dipelihara. Kehidupan kekal telah kami alami. Sampai kami terus menikmati Kristus di tengah-tengah penderitaan hidup kami di dunia ini. Di tubuh yang berdosa ini. Tapi on that day, pada hari itu, Engkau akan membangkitkan tubuh kami. Menjadi tubuh yang baru Tuhan. Yang tidak berdosa lagi. Engkau akan memberikan kami kenikmatan yang tiada tara hanya untuk menikmati Allah saja. Bukan menikmati yang lain lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya sampai hari itu terjadi. Kami akan tetap setia. Bukan karena kami. Tapi karena Roh-Mu yang menjaga kami. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya daripada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penutupan tulip pada hari ini. Terima kasih untuk semua janji-Mu. Terima kasih untuk semua firman yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Keselamatan-Mu dan kasih karunia-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Akan terus menerus berkelanjutan. Berkelanjutan sampai pada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.